Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah al Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila rajul awliya wa syuhada salihin wa wasadatin as-sufiya muslimin ashabur ratib al-hizb wal awrad wal adiyal jami' khususan sahib al-mu'allif al-alim al-allamah Salim bin Sumar al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu wa ardah jami' masyayikhina wa mahatina abaina wa ajdadina wa umatina umatil muslimin. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجات في الجنة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والآخرة ومن في هذا المكان وأهل المكان أن الله يجزيهم كل خير ويديهم كل خير وأن الله يتفضل ويكرم عليهم كل خير وأن الله يجعلهم من أهل الخير وأن الله يرزقنا وإياهم فهم النبيين وأفضل المرسلين ولهم الملائكة المقربين وأن الله يحفظنا ويحفظهم من الفضيحة للفضل والدين ومن كل محنة وفتنة وسوء الدار ويختم لنا ولهم بالحسنى والمعنى والنور بخير ولطف والعافية بالسر. الفاتحة إلى حضرة النبي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الشيخ سالم بن سمر الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل utawi iku hadza fasl furudul ghusli ithnani utawi piro-piro fardune adus ithnani iku loro. Furudul ghusli utawi piro-piro fardune adus
isnani iku loro. An-niyatu iku niat. An-niyatu iku niat wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mimul badani bil ma'i lan ngrataaken badan bil ma'i kelawan banyu. Sedikit ya. Jadi fardunya mandi wajib itu cuma dua. Yang pertama adalah nih, sudah bisa semua ya, insya Allah ya. Yang pertama adalah niat. Kalau bisa nanti sebelum mandi itu dibersihkan dulu, ya kencing dulu, najisnya dibersihkan dulu. Itu kesunahan mandi. Jadi dibersihkan dulu kotoran-kotorannya, najisnya dibersihkan. Terus kemudian apa saja yang ada di badan yang bisa mencegah air sampai ke kulit dihilangkan terlebih dahulu. Sudah bersih najisnya, kotorannya sudah bersih, baru sunnahnya wudu terlebih dahulu. Pernah nggak seperti itu? Wudu dulu. Wudunya niatnya sama kalau wudu adalah hadas asghar. Jika memang dia punya hadas kecil, ya dia niat seperti biasa kalau wudu adalah hadas asghar. Tapi jika tidak punya hadas kecil, niatnya nawaitu sunnatal ghusl. Niat sobo insun sunnatal ghusl, kesunahan adus. Setelah itu setelah wudu selesai baru mandi. Niat. Nah, ketika mandi di pertama itu usahakan sebelum kena sabun air itu sudah rata dulu sama kita. Air itu sudah rata dulu di badan kita sebelum kena sabun. Jadi sabun itu hanya bilas saja. Usahakan pertama kali basuhan semuanya itu harus mengenai semuanya. Ta'mimul badan li jami' ta'mimul badan bil ma'. Meratakan semua badan dengan air. Sudah selesai dan juga diperhatikan kuping. Ini namanya ini bagian luar ini. Lubang ini namanya bagian luar, diperhatikan. Caranya bagaimana kalau kuping? Jangan begini, masuk semua nanti. Tapi dibalik. Ambil airnya. Awas jangan tidur nanti. Kakinya lagi ambil. Itu caranya. Terus perhatikan lipetan. Ya, lipetan badan itu diperhatikan. Apalagi yang gemuk. Habib kan siswek, nggak gemuk, enggak. Tapi yang gemuk diperhatikan. Ya, jadi sebelum kena sabun, sampo, usahakan semuanya sudah rata dengan air. Karena kadang begini, kadang baru sebagian sudah disabunin dulu, sampoin dulu. Terus begitu sudah disampoin, sudah ada sabunnya, baru digerujuk. Sedangkan ada sebagian yang belum rata dengan air. Nanti air ini kan jadi mustahmal. Iya kalau airnya masih banyak. Kalau selesai itu airnya habis. Nah berarti ada yang belum sah mandinya. Karena dengan air yang mustahmal. Itu cara mandi. Juga diperhatikan masrubah. Awas, masrubah ini perlu diperhatikan. Apa itu masrubah? Masrubah itu multaqal manfad. Dua sisi lubang dubur. Karena itu bagian dohir. Itu bagian luar yang wajib dibasuh. Multaqal manfad itu
bagian sisi lubang dubur. Karena kadang nggak perempuannya nggak lagi, kalau dia mandinya posisinya berdiri itu nggak kena, nanti nggak nyampe ke bawah ke bagian dubur, sisi dubur, lubang dubur. Makanya ketika mandi wajib usahakan begitu bagian bawah dubur itu duduk atau agak jongkok, bukan duduk nanti duduk tiduran namanya, jongkok dan disiram, karena itu bagian luar yang wajib dibasuh atau dikenakan air. Jelas nggak ini? Jelas ya. Terutama perempuan itu ada hal juga yang wajib dibasuh karena itu bagian luar juga. Apa itu? Mayadhar minal farj inda qu'ud inda hajatil mar'ah. Jadi kemaluan di saat dia jongkok itu yang nampak itu wajib dibasuh karena itu bagian luar. Nah itu bagian luar, itu bukan bagian dalam, karena wajib dibasuh. Kadang kalau perempuan nggak memperhatikan itu, nanti sholatnya nggak sah, ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian jongkok, apa yang nampak dari kemaluan kamu itu harus dibasuh, karena itu bagian luar. Jelas nggak? Insya Allah. Terus bagian ini lihat, diperhatikan. Ya, kadang ada belek ya. Apa belek ya? Tekotok. Belek di sini. Terus bagian sini diperhatikan. Harus sampai air. Jelas ya? Jelas ya? Insya Allah. Karena kalau perempuan mandi wajibnya sudah bagus, sholatnya bagus, insya Allah akan menularkan kepada anak-anak kalian nanti. Ya, menular kebaikan semua yang dikerjakan oleh perempuan akan nanti menurunkan kepada anak-anaknya. Jadi nanti anak-anaknya juga perhatian sama hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau orang tua khususnya perempuan tidak memperhatikan hal yang seperti ini, nanti anak-anaknya pun ya sama. Anak-anaknya nanti ya nggak peduli mau mandi wajib kayak apapun ya. Apa namanya, dia tidak peduli mau sah mau enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi perhatikan ya, insya Allah. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Nah, kalau ya nanti kita setelahnya ini Maya. Jika ada akan kalau ada unmulah, ada orang terputus tangannya ya, terus kemudian disambung, unmulahnya putus, terus disambung dibuat pakai perak atau emas, itu nanti ketika mandi ya harus dicabut ya, harus dicabut. Nah kalau mata itu nggak wajib ya, mata bagian dalam itu nggak wajib. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kalau nggak salah, Sayyidina Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu penyebab beliau di akhir hayatnya buta karena sering memasukkan air ke mata. Artinya seperti itu. Dalam satu riwayat, karena sering memasukkan air ke mata, saking was-wasnya beliau. Akhirnya beliau di akhir hidupnya buta. Ada lagi riwayat mengatakan penyebab beliau di akhir hayatnya buta itu karena sering melihat malaikat. Malaikat ini berbentuk atau menyerupai seperti salah satu sahabat yang bernama Dahiyatul Kalbi. Ada malaikat ini kalau sering datang di zaman Rasulullah itu menyerupai salah satu sahabat ini namanya Dahiyatul Kalbi. Kalau Dahiyatul Kalbi itu ganteng. Malaikat itu menyerupai ini. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas sering melihat Dahiyatul Kalbi, padahal itu malah malaikat. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga meyakini bahwa beliau itu malaikat. Terus mengadu kepada Rasulullah. Terus Sayyidina Abbas mengatakan bahwa saya meyakini itu malaikat. Kata Rasulullah, "Idzan ta'ma." Kalau begitu kamu akan buta nanti di akhirat. Pokoknya orang yang pernah melihat malaikat, yang meyakini bahwa itu malaikat, di akhir hayatnya buta.
karena nggak kuat manusia ya. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kuat. Ya, apalagi yang ngaku-ngaku malaikat. Dulu kan ada yang malaikat Jibril ya. Siapa namanya yang mengaku malaikat Jibril? Hah? Apa itu namanya? Siapa? Siapa? Ya, terus di penjara akhirnya. Sore-sore dia minum Bukaris, malaikat minum Bukaris. Kekurangan ionnya, malaikatnya ada aja. Jadi aliran-aliran sekarang itu macam-macam. Ada yang ngaku Nabi Ahmad Musodi. Terus ada lagi ngaku Nabi lagi daerah mana itu, Jawa Tengah mah. Ya, ya bingung ya nanti pas mahal kiamnya ya. Masa sallallahu ala Ahmad Musodi atau sama Udin apa namanya? Wallahu a'lam. Ada aja orang-orang. Oh, Lia Eden namanya. Lia Eden yang aku dirinya malaikat Jibril. Lia Eden. Bukan Eden sih sebenarnya. Lia Eden. Ada aja orang malaikat ya. Jelas ya? Insya Allah. Harus perhatikan ya, mandi besar itu wajib diperhatikan. Khususnya perempuan. Ketika selesai masa haidnya, diperhatikan. Terus faslun utawi iki iku hada faslun. Syurutul wudu'i asyratun. Syurutul wudu'i asyratun utawi pira-pira syarat wudu asyratun iku 10. Syurutul wudu'i asyratun utawi pira-pira syarat wudu asyratun iku 10. Al-Islamu iku Islam. Al-Islamu iku Islam. Jadi Islamu jadi khabar dari mubtada'in mahdhuf taqdiruhu ahaduma. Al-Islamu iku Islam. Atau bisa jadi badal, rupanya Islam bisa. Al-Islamu iku Islam. Jadi syaratnya wudu ada 10. Pertama, dia beragama Islam. Loh, kenapa orang kafir nggak boleh wudu? Ya karena bukan ahlinya. Karena wudu itu termasuk ibadah badaniyah, ibadah badan, kang boso badan. Maka ketika orang kafir itu niat wudu ya nggak salah, karena dia harus muslim dulu. Kalau sudah muslim baru boleh. Jadi yang pertama adalah al-Islam, fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudunya orang kafir. Kecuali ahli kitabiyah. Dulu ada namanya kitabiyah. Dulu nggak ada agama namanya kitabiyah. Jadi kalau dia nikah dengan seorang muslim kitabiyah, maka boleh dia niat hanya untuk supaya bisa tidur sama suaminya, itu namanya kitabiyah. Tapi sekarang sudah nggak ada kafir kitabiyah, nggak ada sekarang. Kafir timmi aja sudah nggak ada. Yang ada namanya kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Al-Islamu iku Islam, wa tamyizu lan tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Syaratnya wudu sudah memayyiz. Kalau belum memayyiz maka tidak sah. Kecuali ada anak kecil yang belum tamyiz, terus kemudian dia berangkat umroh atau berangkat haji, ya. Walaupun tidak mencukupi untuk haji Islamnya dia atau umroh Islamnya dia. Nah nanti kalau begitu tawaf, itu kan tawaf kan harus suci ya. Syaratnya tawaf itu ya suci. Karena kalau haji itu sama umroh yang wajib punya wudu itu ketika tawaf saja. Kalau selainnya nggak jadi masalah, kamu hadat juga nggak jadi masalah. Hanya tawaf itu wajib suci.
Nah, ketika anak kecil yang belum tamyiz ini berangkat umroh, ya kan ketika tawaf dia harus suci. Nanti diwudukan sama walinya. Diwudukan sama walinya. Lanjut. Wa tamyizulan tamyiz. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Wan naqa'u lan suci. Wan naqa'u lan suci 'anil haidhi saking haid wan nifasi lan nifas. Ada perempuan haid, masih haid, saya pengen wudu saking semangatnya ibadah. Sah apa enggak? Enggak sah. Ya, wudunya enggak sah. Karena dia belum suci. Kalau sudah suci, mandi boleh dia wudu. Ataupun wanakau ane nifas, dan juga suci dari nifas. Kalau masih keluar darah nifas, maka belum boleh wudu. Kalau sudah suci baru boleh. Lanjut, wa amma yamna'u usulal ma'i. Wa ammalan suci saking barang. Wa ammalan saking barang. Wa ammalan saking barang. Yamna'u kang nyegah apa ma, yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumukoy. Bahasa Jawanya usul apa? Usulal ma'i ing tumukai banyu. Usulal ma'i ing tumukai banyu ilal basyarati maring kulit. Ilal basyarati maring kulit. Juga termasuk syaratnya wudu, yaitu dia harus suci dulu, harus bersih atau suci dari apa saja yang mencegah sampainya air ke kulit. Kalau masih ada sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Contohnya kalau perempuan itu henna. Henna tuh kalau masih ada airnya harus dibersihkan dulu. Tapi kalau asarnya nggak jadi masalah, asar. Tapi kalau airnya harus bersih dulu. Perempuan yang biasa pakai henna, kalian suka pakai henna? Suka? Enggak ya? Ya, kalau sudah punya suami nanti izin dulu sama suami. Termasuk Habib nggak suka sama perempuan pakai henna, kayak borok. Walaupun gambarnya kayak batik-batik Jember. Ya, kayak orang-orang India, cuma gambar-gambar sini atau orang-orang Arab. Kayak koreng. Jelas ya? Insya Allah. Jadi harus dibersihkan dulu atau cat atau apa saja. Kalau memang itu nggak sampai air itu ke kulit, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Apa sih maksudnya al-basyarah? Al-basyarah itu kan artinya kulit ya. Al-basyarah itu zahirul jildi. Kulit bagian luar, kulit bagian itu bagian luar itu harus dikenakan air. Kalau nggak kena air ya sah wudhunya ya. Terutama apalagi yang kesusuban, awas tuh. Yang kesusuban, kadang kan ada kesusuban orang ya. Nah itu kalau kesusuban itu selama dia tidak tembus sampai ke belakang, tidak tembus sampai ke belakang. Ada orang lubang atau kesusuban tembus sampai ke belakang. Kalau sampai tembus ke belakang, maka wajib sampai. Tapi kalau hanya sekedar tembus cuma ke kulit, itu awas tuh. Usahakan dicabut dulu tuh. Usahakan dicabut. Kalau kan kadang ngomong ya, sebagiannya ke dalam, sebagian lagi keluar, maka harus dicabut dulu. Tapi kalau nggak nongol, ya sudah, di bagian luarnya saja. Dan juga diperhatikan kalau ada orang kesusuban yang sebagiannya di luar, sebagiannya di dalam, itu harus dicabut. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Kenapa sholatnya nggak sah? Karena dia nempel sama najis.
Nempel sama najis itu apa? Dia kan nempel sama darah. Dia kan nempel sama darah kan? Nah terus sebagian lagi muncul keluar. Maka ketika sholat, berarti dia bawa najis. Maka dia apa namanya? Dia sholatnya bawa najis. Makanya dicabut terlebih dahulu. Kalau sholat awas, perhatikan ya. Insya Allah. Terus apa lagi itu? Wa amma yamna'u usulul ma'ilal basyara wa an la yakuna 'alal udri ma yughayyirul ma'a wa an la yakuna la yanto ora ono wa an la yakuna la yanto ora ono 'alal udri iku ing atase anggota wudu iku ing atase anggota wudu ma opo barang maknya jadi apa? Jadi isinya kanan ya, jadi isinya kan khobarnya mana? Alal ini jauh Ustaz, ada santri kita ini. Santri, oh Masya Allah, pinter ya santri di MD, Masya Allah. Amin. Wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma wa an la yakuna lan yanto ora ono 'alal udwi iku ing atase anggota wudu ma apa barang yughayyiru kang rubah apa ma al ma'a ing banyu Jadi ketika mau wudu juga diperhatikan barangkali ada sabun, apa saja yang bisa merubah air. Contoh, kalian ada sabunnya di sini atau di muka, cuci muka kan biasa pakai apa tuh namanya? Sabun muka atau apa namanya sabun muka? Awik nggak tahu. Sabun muka atau sabun di sininya kan? Kadang kan ada orang sekalian dia pakai sabun muka, terus dia sekalian wudhu, Nah ini air ketika sampai ke muka itu kan berubah, sudah bukan lagi air, sudah kecampur dengan benda yang suci, yang merubah itu air warnanya. Maka ketika niat sekalian dengan wudhu itu nggak sah, karena airnya air mustahab atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, kalau air yang syaratnya kita wudhu itu kan harus suci dan mensuci, atau dengan kata lain tohurun. Tapi kalau hanya suci tapi tidak mensucikan, nah itu tidak sah kita menggunakan air tersebut untuk wudhu. Jelas nggak? Jelas ya? Insya Allah. Atau tepung kadang. Nah, kalau kalian kan bikin apa donat atau apa, mukanya misalkan cemongnya ada tuh. Kayak apa tuh bikinnya cemong? Misalkan mukanya tuh ada tepungnya ya, saking lagi bikin roti. Nah, usahakan sebelum kamu wudhu itu bersihkan dulu, misalkan bekas-bekas tepungnya atau bekas apanya, karena itu akan merubah air ketika air itu sampai ke muka. Jelas ya? Jelas ya? Atau tangannya ada tepungnya di sini atau sambal tepung, nah itu diusahakan dibersihkan dulu, cuci, baru habis itu kita basuh tangannya. Jelas ya? Insya Allah. Karena itu sudah bisa merubah airnya jadi bukan air mutlak lagi, sudah berubah warnanya. Terus lanjut, wal ilmu bi fardiyatihi wal ilmu lan waruh bi fardiyatihi kelawan fardune atau wajibe
Juga termasuk syaratnya wudu, yaitu kita harus tahu bahwa wudu itu wajib ketika hendak sholat. Memang ulama berbeda pendapat. Apa sih yang mewajibkan wudu? Yang mewajibkan wudu itu apakah sholat, apakah hadas? Kita lihat wudu. Apa sih yang mewajibkan kita? Apakah hadas apa wudu? Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang mewajibkan kita wudu itu sebab hadas, sebab kentut kita wudu. Ada yang mengatakan ulama yang mewajibkan kita wudu itu ya sholat. Jelas ya? Berarti kalau kata ulama yang mewajibkan kita itu wudu itu hadas, sebab hadas, maka setiap kali kita hadas berarti wajib wudu. Ya. Tapi ala kulli hal, yang mewajibkan kita itu wudu yaitu ketika kita mau sholat. Nah, kita harus tahu bahwa wudu itu wajib ketika mau sholat. Kalau kita tidak meyakini bahwa wudu itu wajib ketika hendak sholat, maka nggak sah. Contohnya, kamu kenapa wudu? Ya wudu aja lah. Kamu tahu itu wajib apa sunnah? Ya nggak tahu, pokoknya wudu. Dia tidak tahu bahwa itu wajib ketika mau sholat, itu tidak sah sholatnya. Wudunya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Kamu sholat, kamu tahu nggak sholat apa hukumnya apa? Saya nggak tahu, ya ikut aja orang sholat, saya sholat. Dia nggak tahu bahwa sholat itu wajib, ya nggak sah sholatnya. Puasa Ramadan juga wajib tahu bahwa itu wajib bagi orang yang mukallaf, wajib. Kalau dia nggak tahu puasa asal puasa, nggak sah. Inilah pentingnya ilmu agama. Apa yang kita kerjakan itu tahu. Sebelum kita kerjakan, oh ini wajib, ya sudah kita kerjakan. Kalau hanya ikut-ikutan, kamu mau ngapain? Mau sholat. Kenapa kamu sholat? Ya ikut-ikutan aja, orang pada sholat ya saya sholat. Tapi nggak tahu hukumnya wajib, maka itu sholatnya orang sah. Jelas ya? Insya ini kayaknya yang belakang nih, apa di sini yang belakang, supaya Habibnya melihat semuanya. Gak apa-apa, santai aja keliling putar di sini. Yang ke belakang, jelas ya? Mau apa sini? Gak apa. Relax aja sama Habib. Ayo sini, samping. Ayo, yang biasa di depan, gak apa-apa ke depan. Ya, sini. Apa? Sini. Jelas ya? Insya Allah. Sini apa sini? Ya apa? Sini. Lanjut. Terus wa an la yakuna, ya apa? Ya. Wa an la yakuna wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Wa an la ya'taqida lan yento orang iktigodi sapa man. Wa an la ya'taqida lan yento orang iktigodi sapa man. Fardhon ing fardu, fardhon ing siji fardu, ai muayyanan. Kamu tulis itunya, fardhon ing siji fardu, ai muayyanan, kang ditentuaken. Fardhon wa an la ya'taqida lan yen to ora ngiktigodi. Wa an la ya'taqida lan yen to ora ngiktigodi sapa man fardhon ing siji fardu muayyanan kang den tentuaken. Fardhon ay muayyanan kang den tentuaken. Min furudihi saking pira-pira fardune wudu
sunnatan ing sunnah. Sunnatan ing sunnah. I'tiqad itu min af'alil qulub ya. Maka dia membutuhkan dua maf'ul, sunnatan maupun wa la ya'taqida lan yen to orang i'tiqad di sapa man fardhon ing siji fardu ai mu'aid yang kang kecuali min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah. Jadi termasuk syaratnya wudu, dia nggak boleh mengiktikadi, meyakini bahwa salah satu daripada fardunya wudu yang muayyan terus diiktikadi sama dia itu sunnah, diyakini sama dia itu sunnah. Contoh ya, arkanul wudu berapa? Fardunya wudu berapa? Apa? Niat, terus basuh muka, kedua tangan, ngusap kepala, terus kan. Nah, salah satu fardu yang muayyan yang ditentukan, ini kan fardu. Contoh basuh muka, ini kan wajib fardu. Terus dia mengiktikadi bahwa membasuh muka itu sunnah, itu nggak sah. Karena dia menentukan salah satu yang wajib, dia anggap atau dia yakini bahwa itu sunnah. Sedangkan ini wajib enggak? Fardu, wajib. Terus dia yakini bahwa ini sunnah, yang lainnya wajib, yang lainnya fardu, maka nggak sah. Itu kalau muayyan. Tapi kalau tidak muayyan, tidak ditentukan. Contoh, saya meyakini bahwa ketika saya wudu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi tidak mentakyin. Saya nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, tapi saya meyakini bahwa di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagi orang awam sah. Orang awam sah. Karena orang awam kasihan. Untuk kamu nggak sah, wah nggak sah semua yang dikasihan mereka. Kalau orang yang belajar agama ya sudah dimaafkan. Yang penting dia meyakini bahwa semua yang ada di wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang penting dia tidak mentakyin, dia tidak menentukan basuh muka itu sunnah, itu sudah kamu kasih tahu ini wajib, supaya dia meyakini bahwa ini membasuh muka wajib, atau membasuh tangan itu wajib, atau mengusap kepala itu wajib. Jelas ya? Tapi kalau tidak ditakyin, yang penting dia tahu, meyakini bahwa di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Terus tidak ditakyin, sah bagi orang awam. Tapi bagi santri DND khususnya orang sah. Ya santri semua, bukan santri. Bagi orang talibul ilm, dia punya waktu untuk belajar ilmu agama, fikih, terus dia meyakini seperti itu, nggak sah kata Imam Romli. Nggak sah. Makanya ketika dia wudu, cukuplah 1 tahun, masa iya nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau kamu dia meyakini, oh iya saya tahu di sini ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kamu santri bukan? Santri, wah sudah nggak sah. Kamu belajar. Talibul ilm, kalau di kitab itu namanya ulama. Maksudnya ulama itu talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Bagi orang yang cukup waktu untuk mempelajari ilmu agama, terus dia meyakini bahwa di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu, nggak sah. Ya, pahami? Jelas ya? Insya. Begitu juga di dalam sholat sama. Santri harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kadang ada orang santri juga ada yang nggak tahu. Ini contoh ya, kalau ada imam meninggalkan tasyahud awal, makmum apa yang dikerjakan? Kami mau tanya, imamnya lupa tasyahud awal,
dia bangun ke atas, apa yang kamu kerjakan? Tasawuf. Tasawuf itu hukumnya apa? Tasawuf awal. Saya kan nanya ustazah. Ayo, hukumnya apa tasawuf awal? Kalau imam lupa tasawuf awal, naik ke atas, sudah naik ke atas. Makmum apa yang dikerjakan? Tasawuf. Berdiri apa gimana? Ini betul, harus dapat hadiah, harus ngikut, dan nggak boleh kamu tegur imam. Kadang ada makmum, ya kalau santri jangan ikuti, kalau orang awam silakan. Tapi kalau santri, kalau makmum imam sudah naik ke atas, jangan ditegur. Kalau perempuan kan ngepuk ya. Kalau laki-laki, subhanallah, subhanallah. Ini orang bodoh ini. Karena kalau imam sudah berdiri, terus turun lagi ke bawah, batal sholatnya imam. Sholatnya batal. Karena sudah melalui satu rukun, naik ke atas. Kalau turun lagi ke bawah, batal sholatnya imam. Kalau batal sholatnya imam, makmumnya batal semua. Imam kalau sudah begitu, sudah naik ke atas, ditegur, ya udah jangan balik lagi, ya sudah tinggalin, karena itu sunnah. Jelas ya? Kalau imamnya balik lagi, wah ini imamnya berarti nggak ngaji fatul jelas ya? Atau nggak ngaji muqaddimah hadramiyah, ya karena di muqaddimah hadramiyah ada, di tadkiratul hadramiyah juga ada, di sini juga kayaknya ada, tapi isyarahnya. Jelas gak? Jadi santri harus tahu mana itu rukun, mana itu sunnah. Tapi kalau dia, iya saya tahu di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Tapi yang mana yang rukun? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah ini berarti harus belajar lah. Karena sholatnya kasihan kalau santri. Jelas ya? Insya Allah. Jadi kita balik ke matan. Wa an la ya'taqidu fardhan ay muayyanan min furudihi sunnah. Kalau dia meyakini salah satu fardu terus muayyan dianggap dia itu sunnah, maka nggak sah. Nggak sah wudunya. Terus wal ma'ut tahuru, wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci utawa suci lan muci ya. Airnya harus suci dan mensucikan. Lanjut, wadukhulul waktu lan lebwe waktu, wadukhulul waktu lan lebwe waktu. Jadi termasuk syaratnya wudu ini khusus bagi orang yang daimul hadas. Ini dukhulul waqt, harus sudah masuknya waktu sholat. Ini syarat khusus bagi orang yang punya penyakit daimul. Apa itu daimul hadas? Orang yang selalu orang daimul hadas itu perempuan khususnya. Ini perempuan itu hampir sebagian banyak perempuan mengalami istihadah. Sebagian banyak perempuan mengalami istihadah. Sedangkan istihadah itu darah kotor atau darah penyakit. Maka ketika dia wudhu harus sudah masuk waktu sholat. Kalau dia sebelum waktu sholat masuk, sebelum azan atau waktu sudah masuk, dia sudah wudhu duluan, maka nggak sah. Harus bersihin lagi, terus kemudian wudhu. Ya perempuan itu sebelum dia wudhu, orang yang punya penyakit istihadah ya harus beda, harus bersihkan dulu, terus kemudian disumpel. Setelah disumpel syukur-syukur kalau kuat diikat, kalau nggak kuat ya dilepas ikatannya, tapi disumpel harus. Kenapa? Karena supaya nggak ngucur darahnya. Kapan itu?
kamu melakukan itu kalau sudah masuk waktunya sholat. Kalau sudah masuk tong 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 atau azan, baru kamu bersih-bersih. Kamu bersih-bersih, kamu sumpel, habis itu kamu wudhu dan juga niat wudhunya berbeda. Niat wudhunya apa? Nawaitul wudhu'a istibahati fardis sholat. Wudhunya seperti itu. Karena hadasnya tidak putus. Karena hadasnya nggak putus. Yang namanya hadas itu apa? Ayo Abi mau tanya, definisi hadas itu apa? Ayo, apa definisi hadas? Saya kelas 4. Kelas 3 juga boleh deh. Kelas 3. Kelas 3. Mana kelas 2? Kelas 4 mana kelas 4? Apa ya hadas? Hadas itu boleh kalian catat, al-amrul i'tibari. Hadas itu perkara kang dianggap ada. Al-amrul i'tibari, perkara kang dianggap ada tapi tidak kelihatan, itu hadas. Barangnya nggak ada tapi dianggap ada, itu namanya hadas. Nah, sedangkan orang yang daimul hadas berarti najisnya ada, airnya ada. Najisnya ada karena najisnya tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Makanya ketika dia wudhu, makanya nggak boleh sama dengan wudhunya orang yang sehat. Nawaitul wudhu alirofil hadasil asbar, saya niat sopa ingsun rafal hadati ing angkat hadas, rafil hadasil asbari, hadas kecil. Hadasnya tidak terangkat karena hadasnya masih terus jalan ngucur, makanya nggak boleh niat yang sama seperti itu. Nah, niatnya nawaitul wudhu al-istibahati fardis sholat. Setelah itu wudhu, cepat-cepat segera sholat. Boleh menunda asalkan menundanya itu untuk kemaslahatan sholat, itu boleh. Contohnya kayak apa? Nunggu qomat, duduk berjamaah, nunggu santri yang lain juga hadir, itu boleh. Karena itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Tapi kalau nunggunya bukan terkait atau nggak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka dia harus wudhu lagi, bersih-bersih lagi, terus kemudian repot ya. Ini khususnya perempuan nih, karena perempuan itu pasti kebanyakan, mayoritas itu kena. Di usia muda juga kadang, apalagi kalau makannya sembarangan bisa jadi istiadat. Apalagi kalau sudah usia 40 itu biasanya kena, 30, 40 itu kena istiadat. Jelas ya? Jelas insya Allah. Jadi wadukhul waktu lan mlebu waktu itu khusus bagi orang yang daimul hadas. Terus yang kedua, wal mualatu lan nuli. Itu wajib bagi orang daimul hadas. Wajib hukumnya. Tapi bagi orang yang tidak punya daimul hadas, bukan daimul hadas, maka tapi hukumnya bukan wajib, tapi sunnah mualah. Orang yang sehat, bukan daimul hadas. Al mualah nuli atau tatabu nuli apa? Berkesinambungan. Kalau berkesinambungan itu kalau orang yang sehat sunnah. Apa sih definisinya mualah? Habib mau tanya, definisi mualah itu apa? Definisinya mualah. Tatabu nuli itu gimana? Ayo definisinya. Ayo, membasuh anggota wudhu sebelum kering yang pertama atau yang sebelum kering yang sebelumnya, itu namanya tatabu mualah. Jadi kamu contoh basuh muka, setelah basuh muka apa? Basuh tangan. Nah ini kamu jangan sampai basuh tangan ininya sudah kering. Bagi orang mustahadah,
Kalau basuh tangan ininya sudah kering, maka ini harus diulang kembali karena bukan mualah bagi orang yang istihad atau daimul hadas. Tapi bagi orang yang sehat ya sunnah. Al-afdal mualah. Dan juga mualah antara wudhu, antara anggota wudhu, antara sholat, itu mualah. Dan kalau istihadah hanya cukup untuk satu sholat. Kalau lagi sholat, mau sholat lagi, makanya wudhu lagi, bebersih lagi, terus kemudian wudhu lagi. Wal mualatu li daimil hadasi, keduanya wong kang daimil hadas. Jelas ya? Insya Allah. Pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya ngajinya ya. Allahu a'lam. Besok nanti ngaji apa? Hidayatul Hidayah ya. Ya. Jadi sore kan libur. Tiap sore pokoknya baca Hizib Bahar, Waqiah Hizib Bahar, terus kemudian Rotib Atos sama salawat mudhoriyah kalau bisa diistiqomahkan. Bagi yang dari awal baca Hizib Bahar, Rotib Atos, dan juga Rotib Atos, itu kalau bisa jangan putus selama 40 hari. Kalau bisa. Masya Allah, itu kalau sudah 40 hari istiqomah. Ya terus kalau bisa langgeng ya. Kalau bisa terus istiqomah. Hizib Bahar kalau di Tarim itu ya anak-anak kecil sudah baca loh. Hizib Bahar, anak-anak kecil itu sudah bisa baca. Hafal malah mereka. Kalau di Indonesia kan sulit. Harus butuh ijazah dulu, harus ini sanadnya dulu. Kelamaan. Semua bacaan-bacaan yang sudah disediakan sama salafun saleh itu silahkan kamu baca. Kalau masalah sanad ya kita sudah punya sanadnya dari guru-guru kita. Dan usahakan nanti tak kasih kuncinya juga kalau baca Hizib Bahar, nanti begitu baca kaf ha ya ain, kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Jangan kamu buka sebelum kamu baca fasayat fikahumullah, baru buka tangannya. Fasayat fikahumullah, fasayat fikahumullah, fasayat fikahumullah. Jadi itu bagus, itu saya dapat ijazah dari Habib Salim Syatib. Itu fasayat fikahumullah itu apa artinya? Dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, semuanya dicukupkan. Enak orang cukup sama orang kaya, cukup mobil-mobil cukup, ya mobil pesawat cukup ya. Begitu ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna lana wa asrafna fatub alaina tawbah kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli naba bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdulillahi bil badri wa tanahi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang buruk, kalau buruk, tapi boleh. Yang buruk.
Nanti Ustazah kami kasih apa namanya dahulu nanti. Tapi buat kalau kita tidak ada juga kayu mahal ini. Ada ya untuk barang ya, ya. Jadi yang sedang lawan kayak gini.